Halo Sobat Labaru, saya Yola. Dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan ketiga bulan Januari 2025. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputar Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Pipas cabang Lapas Banjarbaru ziarah dan tabur bunga di TMP Bumi Kencana dalam rangka HUT Pipas ke-21 tahun 2025. Lapas Banjarbaru hadiri pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kemenimipas secara virtual. Petugas Lapas Banjarbaru terima sosialisasi BRI cabang Martapura. Lapas Banjarbaru terima kunjungan DKP 3 Banjarbaru, bahas rencana kerjasama program ketahanan pangan. Lapas Banjarbaru ikuti pembukaan rehabilitasi pemasyarakatan tahun 2025. Rehabilitasi pemasyarakatan 2025 dibuka. Lapas Banjarbaru gerak cepat lakukan screening nafza warga binaan. PLT Kakanwil di Jenpas Kalsel kunjungi Lapas Banjarbaru. Pastikan pelaksanaan tusi pemasyarakatan berjalan optimal. Dan inilah Labaru Sepekan. Pipas cabang Lapas Banjarbaru ziarah dan tabur bunga di TMP Bumi Kencana dalam rangka HUT Pipas ke-21 tahun 2025. Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan Kalimantan Selatan laksanakan ziarah dan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Banjarbaru. Kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pipas ke-21 turut diikuti oleh anggota Pipas cabang Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru. Kegiatan diawali dengan upacara disertai peletakan bunga di Monumen Pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga disertai doa di makam para pahlawan bangsa oleh seluruh anggota Pipas. Ketua Pipas cabang Lapas Banjarbaru, Merlin Nurasta, menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kegiatan ziarah dan tabur bunga ini rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Pipas seluruh Indonesia. Merlin mengatakan, Pipas meneladani jasa para pahlawan untuk bangkit dan berkarya untuk Indonesia secara umum dan untuk pemasyarakatan maju secara khusus. Ia pun berharap melalui pertambahan usia ini, Pipas dapat memberikan dukungan dan pendampingan yang lebih baik dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lapas Banjarbaru hadiri secara virtual pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kemenimipas. Jajaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru ikuti pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual. Sebanyak 90 pejabat tinggi Pratama dilantik oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di gedung Kemenimipas. Agus selaku Menteri Imipas mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, teriring harapan agar saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang dilantik telah melalui proses panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk segera mengisi posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah. Dilanjutkan Menimipas, pejabat terlantik diharapkan segera beradaptasi dengan kondisi organisasi dan melakukan langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola kantor wilayah. Selain itu juga dapat dilakukan tindak lanjut 13 program akselerasi yang telah disampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang makin cepat di era yang serba digital. Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pegawai Lapas Banjarbaru untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan dan masyarakat. Semoga dengan pelantikan ini, para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kami siap mendukung penuh Pimti Pratama yang baru untuk melaksanakan tugas dalam memperkuat upaya reformasi birokrasi dan pelayanan publik khususnya
di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalsel. Petugas Lapas Banjarbaru terima sosialisasi BRI Cabang Martapura. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru bersama Bank Rakyat Indonesia Cabang Martapura mengadakan sosialisasi mengenai layanan produk asuransi jiwa Dwiguna BRI Life, pinjaman Briguna, dan KPR. Acara yang berlangsung di Aula Lapas diikuti jajaran pejabat struktural dan staf pegawai. Kepala Subbagian Tata Usaha Tamberin dalam sambutannya mengatakan melalui sosialisasi ini semoga kerjasama antara Lapas Banjarbaru dan BRI Martapura dapat terus berjalan dengan baik ke depannya. Untuk jajaran petugas agar memanfaatkan momen ini untuk menambah wawasan mengenai layanan perbankan BRI. Lebih lanjut, Tamberin berharap sosialisasi ini tidak hanya mempererat hubungan kerjasama antara Lapas Banjarbaru dan BRI Cabang Martapura, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengelola finansial para petugas Lapas Banjarbaru. Sosialisasi ini juga diisi dengan sosialisasi KPR yang dibawakan oleh pegawai Sihab Persada Banjarbaru. Para pegawai Lapas Banjarbaru juga aktif bertanya mengenai asuransi jiwa Dwiguna, proses pengajuan pinjaman BRI Guna, dan proses pengajuan KPR. Lapas Banjarbaru terima kunjungan DKP 3 Banjarbaru. Bahas rencana kerjasama program ketahanan pangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru menerima kunjungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, tim DKP 3 Banjarbaru diajak berkeliling oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, dan jajaran untuk melihat lahan sarana asimilasi dan edukasi. Wayan mengatakan Lapas Banjarbaru dan DKP 3 Banjarbaru juga membahas rencana kerjasama terkait program pembinaan kemandirian warga binaan, khususnya tentang ketahanan pangan. Ia pun berharap kerjasama yang telah berlangsung sejak lama tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi. Wayan mengungkapkan bahwa Lapas sudah lama bekerja sama dengan DKP 3 dalam memberikan pembinaan bagi warga binaan. Namun kita ingin lebih meningkatkan lagi ketahanan pangan guna merealisasikan Astacita Presiden dan program akselerasi Menteri IMIPAS. Dukungan berupa saran, hadirnya penyuluh secara rutin, pelatihan, dan kontribusi lain tentu akan menghidupkan kegiatan budidaya di Saela Baru yang dikelola warga binaan. Menanggapi hal tersebut, pegawai DKP 3 Banjarbaru menyampaikan apresiasinya terhadap Saela Baru. Ia juga menyampaikan pihaknya bersedia berkolaborasi kembali dengan Lapas Banjarbaru di tahun 2025, guna meningkatkan program pembinaan warga binaan, khususnya terkait ketahanan pangan. Ia mengatakan sangat terkesan dengan SAE di Lapas Banjarbaru. Pertaniannya lengkap, ada budidaya buah-buahan dan sayuran. Memang lahannya sudah besar dan semuanya sudah dimanfaatkan dengan baik. Kami siap mendukung program ketahanan pangan di Lapas Banjarbaru, terutama dalam bidang perikanan. Lapas Banjarbaru ikuti pembukaan rehabilitasi pemasyarakatan tahun 2025. Jajaran Subseksi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru mengikuti pembukaan rehabilitasi pemasyarakatan tahun 2025 secara virtual di Klinik Pratama. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi diwakili Sekretaris Ditjenpas Gun-Gun Gunawan yang terhubung secara virtual dengan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Indonesia. Gun-Gun mengatakan rehabilitasi ini sejalan dengan era baru pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Bapak Dirjenpas terus mengingatkan bahwa salah satu fungsi pemasyarakatan adalah perawatan yang di dalamnya adalah rehabilitasi, tuturnya. Ia melanjutkan rehabilitasi dilaksanakan agar tahanan dan warga binaan dapat mengendalikan adiksinya, serta hidup dengan sehat secara fisik dan mental, sehingga siap untuk menjalani program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sementara itu, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Dr. Adayani Lubis memaparkan bahwa sepanjang 2020 sampai 2024, rehabilitasi pemasyarakatan telah dilaksanakan bagi 64.121 orang tahanan dan warga binaan yang terdiri dari 12.551 rehabilitasi medis,
50.895 rehabilitasi sosial, dan 675 pasca rehabilitasi. Sementara pada tahun 2024, rehabilitasi dilaksanakan di 106 rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga pembinaan khusus anak pada 31 kantor wilayah. Berdasarkan pengukuran indeks kapasitas rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional terhadap BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Lembaga Rehabilitasi Masyarakat tahun 2023 dan 2024, rehabilitasi pemasyarakatan yang kala itu di bawah Kemenkumham memperoleh IKR tertinggi dibanding kementerian atau lembaga lainnya. Pada 2023, IKR yang diukur pada 25 lapas narkotika memperoleh nilai 3,42, sedangkan pada 2024, IKR yang diukur pada 106 UPT penyelenggara rehabilitasi pemasyarakatan sebesar 3,57. Hal ini membuktikan UPT pemasyarakatan sangat mampu menyelenggarakan rehabilitasi. Untuk itu, pada tahun 2025 ini, telah dialokasikan anggaran senilai Rp25.859.040.000 untuk 107.746 orang tahanan, narapidana, dan anak di 537 rutan, lapas, dan LPKA seluruh Indonesia, ujarnya. Kalapas Banjarbaru Iwayan Nurasta pada kesempatan tersebut mengungkapkan pelaksanaan rehabilitasi ini merupakan upaya untuk menjadikan warga binaan terlepas dari ketergantungan narkoba. Setelah sukses pada tahun 2024 dengan diikuti 100 warga binaan, Lapas Banjarbaru siap melaksanakan kembali program rehabilitasi bagi warga binaan penyalahgunaan narkoba. Dengan mengikuti program ini, diharapkan warga binaan mampu kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan lebih produktif tanpa narkoba. Rehabilitasi Pemasyarakatan 2025 dibuka. Lapas Banjarbaru gerak cepat lakukan screening nafza warga binaan. Usai dibukanya program rehabilitasi pemasyarakatan tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru gerak cepat lakukan screening narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bagi warga binaan. Screening dilakukan oleh tim medis Lapas Banjarbaru di Klinik Pratama Labaru. Dokter Lapas Banjarbaru, Natasha Cindy Lestari, menerangkan screening awal ini berupa wawancara dengan menggunakan formulir ACID V3.1, alkohol, smoking, and substance involvement screening test untuk mengetahui riwayat penggunaan nafza warga binaan. Screening ini akan menentukan warga binaan tersebut memenuhi kriteria atau tidak. Pada kesempatan yang sama, Kepala Subseksi Perawatan Dedi Safitri menyampaikan screening awal program rehabilitasi sosial akan dilakukan secara bertahap. Ia mengungkap bahwa hari ini ada 55 orang warga binaan yang telah mengikuti screening awal. Screening ini akan Lapas Banjarbaru lakukan dalam beberapa hari ke depan hingga memenuhi target peserta rehabilitasi sosial tahun 2025. Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menegaskan Lapas Banjarbaru siap kembali menyelenggarakan program rehabilitasi pemasyarakatan. Ia mengatakan seperti tahun-tahun sebelumnya, Lapas siap mensukseskan kembali rehabilitasi warga binaan. Screening ini langkah awal untuk memastikan warga binaan siap menjalani rehabilitasi dan proses pemulihan dengan baik. Lapas berkomitmen membantu warga binaan memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. PLT Kakanwil Ditjen Pas Kalsel, kunjungi Lapas Banjarbaru, pastikan pelaksanaan tusi pemasyarakatan berjalan optimal. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru menerima kunjungan kerja pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Evi Loliansi. Kunjungan tersebut guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan berjalan optimal. Mengawali kunjungannya, Evi didampingi para pejabat struktural meninjau Saela baru yang di dalamnya terdapat lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dikelola oleh warga binaan. Ia mengapresiasi kerja jajaran Lapas Banjarbaru yang terus berinovasi dalam memanfaatkan SAE sebagai wujud pemberdayaan warga binaan guna mendukung ketahanan pangan.
Kemudian, Evi melihat kondisi dapur sehat untuk memastikan pelayanan penyelenggaraan makan dan minum bagi warga binaan terpenuhi dengan baik. Ia juga mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan dapur dan kualitas makanan warga binaan yang layak dan higienis. Mantau blok hunian warga binaan sebagai bentuk monitoring dan kontrol terhadap pelaksanaan keamanan dan ketertiban di Lapas Banjarbaru. Evi juga meminta jajaran Lapas Banjarbaru agar selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian blok dan kamar hunian warga binaan. Mengakhiri kunjungannya, Evi mengunjungi klinik Pratama dan berkomunikasi dengan dokter dan perawat. Ia berpesan agar senantiasa memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga binaan dan terus berupaya agar klinik mendapat akreditasi paripurna. PLT Kakanwil Ditjen Paskalsel memberikan apresiasi pada pelaksana tugas dan fungsi pemasyarakatan yang dilakukan jajaran Lapas Banjarbaru, khususnya di masa transisi. Ia juga berharap seluruh pegawai Lapas Banjarbaru terus bersemangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan warga binaan. Sebelum mengakhiri Labaru sepekan kali ini, kita ada kabar membanggakan nih Yol dari Pipas cabang Lapas Banjarbaru. Betul banget nih Sin, Pipas Lapas Banjarbaru raih juara 1 voli dalam rangka HUT Pipas ke-21. Selamat ya buat kalian. Sekian Labaru sepekan kali ini. Nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita-berita menarik seputar Lapas Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Sampai jumpa!